Wal takun himmatuhu fi talabil ilmi aliyatan fala yaktafi biqalilil ilmi ma'imkani kasiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun lan becik ana himmatuhu apa cita-citane muta'allim fi talabil ilmi ing dalem nyuprih ilmu aliyatan iku luhur fala yaktafi moko ora cukup sapa muta'allim bi qalilil ilmi kelawan setitike ilmu ma'a imkani kathirihi ing dalem sertane kongange akeh ilmu dan sebaiknya juga cita-citanya mencari ilmu itu sangat tinggi, mencari ilmu banyak-banyaknya. Jangan hanya pokoknya saya sudah dapat ilmu meskipun sedikit nggak apa-apa. Jangan seperti itu. Itu cita-cita yang kurang baik. Cita-cita yang baik ya ingin dapat ilmu sebanyak-banyaknya. Tetap punya cita-cita ingin dapat ilmu sebanyak-banyaknya. Toh ada orang seandainya berkata ilmunya sedikit saja yang penting diamalkan. Apa ilmunya sedikit saja. Nah, ini justru membuat orang-orang yang mencari ilmu menjadi malas. Yang dianjurkan oleh ulama itu punya tujuan, punya cita-cita mencari ilmu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Toh entah nanti dapatnya ada yang agak sedikit, ada yang enggak banyak, ada yang lebih banyakan. Ya terserah, itu takdirnya Allah sudah. Sesuai kemampuannya sudah. Tapi tetap semua rata, meskipun yang enggak pintar, meskipun yang pintar, rata mencari ilmu, mencari sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Itu cita-cita yang mulia. Ini ulama yang mengatakan. Kalau ada orang yang mengatakan wis tidak usah banyak-banyak ilmu, sedikit saja yang penting diamal. Ini justru malah membuat malas seorang murid, malas orang untuk mencari ilmu. Itu enggak patut ditiru seperti itu. Ini katanya ulama, wal takun himmatu fi talabil ilmi aliyatan. Setinggi-tingginya punya cita-cita itu dalam mencari ilmu. Jangan menganggap cukup ilmu sedikit ma'imkani kasiri, sedangkan dia bisa mendapat ilmu yang lebih banyak, yang lebih tinggi. Jangan pernah merasa cukup ilmu yang hanya sedikit, sedangkan kamu punya punya kesempatan dan bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak, yang lebih tinggi. Jangan pernah merasa cukup ilmu yang sedikit. Katanya ulama seperti itu. Jadilah mumpung kalian masih belum berkeluarga, belum menikah, itu masih punya kesempatan. Jika sudah menikah sulit nanti sudah. Wala yaqna'u lan ora nerimo sapa muta'allim. Ora nerimo sapa muta'allim min irsil anbiya'i saking warisane pira-pira nabi. Saking warisane pira-pira nabi biasirin kelawan perkara titik. Dan ya juga tidak diterima masa warisannya Nabi hanya dengan mendapat ilmu yang sedikit. Ya, tidak bisa diterima juga. Warisan Nabi, pewaris Nabi, seorang pewaris ulama-ulama itu justru mereka ilmunya banyak-banyak semua, ilmunya tinggi-tinggi semua. Karena pewaris Nabi. Masa pewaris Nabi orang yang ilmunya sedikit, orang bodoh yang ilmunya hanya sedikit disebut pewaris Nabi? Masa pantas? Lalu bagaimana amaliyahnya jika ilmunya sedikit?
Lalu bagaimana ibadahnya jika ilmunya sedikit? Masa juga bisa dikatakan pewaris Nabi? Ya enggak juga. Makanya sebutan pewaris Nabi itu ulama yang ilmunya banyak, ilmunya tinggi. Nah ini jadi pondasi memang sudah. Untuk seorang murid itu, setiap murid siapa saja punya cita-cita yang tinggi. Ingin mendapat ilmu sebanyak-banyak mungkin. Sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Harus punya cita-cita seperti itu. Wala yu'akhiru lan orang ngakhiraken sapa muta'allim. Lan orang ngakhiraken sapa muta'allim tahsila faidatin ing ngasilaken faidah. Tamakana kang kongang sapa muta'allim. Kang kongang sapa muta'allim minha saking faidah. Sebenarnya orang itu mencari ilmu jika dia benar-benar bisa menikmati itu ilmu yang dia dapat, nikmat. Rasanya lebih nikmat daripada makan makanan yang nikmat. Rasanya nikmat daripada mendapatkan uang yang banyak. Lebih senang, lebih bahagia daripada mendapatkan uang yang banyak. Jika orang itu bisa merasakan nikmatnya itu ilmu. Senang belajar terus, ingin terus belajar. Makanya nggak ada istilahnya ulama itu sudah muntah dengan ilmu, sudah nggak mau belajar lagi, nggak ada istilahnya. Makanya ulama-ulama itu lebih semangat belajarnya, lebih cakang daripada kita-kita. Ulama-ulama itu belajarnya mau tambah lebih patang. Belajar terus. Ada kesempatan waktu untuk belajar, ada kesempatan nyantai, belajar. Terus seperti itu ulama. Jadi semakin menikmati rasanya itu ilmu, semakin alim juga tambah semakin semangat belajarnya. Ini kendalanya bagi orang yang malas belajar ini, nggak bisa menikmati manisnya itu ilmu. Masih belum bisa menikmati. Ya mungkin masih kurang banyak belajar. Sehingga yang lebih banyak belajar, lebih banyak membaca, lebih banyak mengaji, itu pada akhirnya nanti akan merasakan nikmatnya itu ilmu. Ya, ketika sudah merasakan nikmatnya itu ilmu, sama seperti ulama, senang belajar, senang mengaji, senang ngaji seperti ini, senang belajar sendiri, ya senang. Itu sudah nikmat yang bisa dirasakan oleh ulama seperti itu. Jika kita sudah bisa merasakan seperti itu, sama seperti ulama merasakan nikmatnya itu ilmu. Sama seperti orang merasakan nikmatnya ibadah, pengen ibadah terus. Tahu rasa nikmatnya sholat, ingin sholat terus. 100 rakaat rasa nikmat masih, ingin terus ditambah lagi 200 rakaat. Seperti itu. Jadi gak ada habis-habisnya jika sudah merasakan nikmatnya itu. Fa inna li ta'khiri, maka setuhune li ta'khiri iku kaduwe ngakhiraken, li ta'khiri iku kaduwe ngakhiraken afatun apa pira-pira afat, pira-pira pancabaya. Afatun apa pira-pira pancabaya. Sebaiknya tidak mengakhirkan untuk bisa menghasilkan faedah seperti mencari ilmu. Kalau masih muda punya kesempatan, jangan nunggu tuanya. Kalau masih remaja ada kesempatan cari ilmu, jangan nunggu setelah menikah mau cari ilmu. Karena ketika orang sudah biasa mengundur-undur, biasa mengakhirkan cari ilmu, biasa mengundur-undur waktu, mengundur-undur cari ilmu, maka litakhiri afatun. Akibatnya ada afatnya. Ya istilahnya itu ya juga kastah. Kastah itu menyesal. Menyesal nantinya. Kenapa ya dulu saya kok masih nyantai-nyantai, enggak cepat-cepat cari ilmu? Kenapa ya dulu saya masih menyia-nyiakan waktu masih mudanya, enggak segera cari ilmu? Sekarang kok baru sekarang yang semangat cari ilmu? Ini terasanya nanti ketika sudah
mengundur-undur waktu, mengakhirkan waktu, menyia-nyiakan waktu, akan terasa nantinya. Wa li'annahu lan karana setuhune muta'allim, karana setuhune muta'allim idza hasalaha ing dalem nalikane ngasilaken, ing dalem nalikane ngasilaken sapa muta'allim ing faidah, dalam nalikane ngasilaken sapa muta'allim ing faidah fi zamani ing dalam zaman yang sama maknanya, tidak usah dimakna sudah. Al hadiri kang hadir. Hasala moko ngasilaken sapa muta'allim, moko ngasilaken sapa muta'allim fisani ing dalam zaman, ing dalam zaman kang kaping pindho. Wairaha ing liyane faidah, ing liyane faidah. Ketika seorang murid itu sudah bisa menghasilkan suatu faedah di zaman yang akan datang, maka dia pun akan mendapatkan menghasilkan suatu faedah di zaman berikutnya dan faedah-faedah yang lain. Wa yaktanim lan ngalap keuntungan sapa muta'allim. Wa yaktanim lan ngalap keuntungan sapa muta'allim. Wakta firaghihi ing waktu kosongi muta'allim, ing waktu kosongi muta'allim, wa nisyatihi lan trengginase muta'allim, lan trengginase muta'allim, wa zamana afiyatihi lan waktu warase muta'allim, waktu warase muta'allim, wa syarkha syababihi lan kawitane waktu enome muta'allim, lan kawitane waktu enome muta'allim, qabla urudil mawani'i ing dalem sadurunge anyar tekone perkara kang nyegah, ing dalem sadurunge anyar tekone perkara kang nyegah. Jadi menggunakan sebaik-baik waktu kosong, waktu yang nggak ada nggak ada kerjaan, waktu kosong lah, waktu nganggur itu digunakan sebaik-baik mungkin. Dan waktu semangatnya juga, kalau lagi semangat, ayo. Biasanya kan banyakan waktu malasnya. Ketika waktu semangat itu ya sudah, jangan disia-siakan. Waktu sembuh, waktu sehat, ketika masih sehat, nah kalau sudah sakit, apalagi sakitnya lumpuh, sakitnya nggak enak, diamnya saja nggak enak sudah. Ya, gimana yang mau belajar kalau sudah dikasih sakit? Mumpung masih sembuh, masih sehat, nah itu sudah gunakan seutuhnya waktu itu. Dan permulaan masih mudanya, syarkha sababi. Kalau masih muda, mumpung masih muda, gunakan untuk belajar. Sebelum jangan nunggu tua. Nunggu tua gak mikirin belajar sudah. Kalau sudah tua. Sebelum datang sesuatu yang akan mencegahnya untuk belajar nanti. Pasti ada ketika sudah menikah. Enggak sulit nyari kesempatan untuk belajar. Kadang direpotkan dengan ini, direpotkan dengan itu, dengan anak, dengan istri, atau dengan suami, atau dengan pekerjaan, atau dengan yang lain-lainnya sudah. Repot. Ini masih mumpung kesempatan, punya kesempatan. Dan juga umur kita ini nggak ketemu. Kadang ada yang wafatnya masih muda, ada yang tua. Nggak ketemu. Nah, pentingnya apa? Justru itu yang lebih penting, belajar itu. Belajar itu ibadah, jangan dikira nggak ada pahalanya ya. Sebenarnya yang lebih besar pahalanya, pahala dari belajar, pahala dari mencari ilmu, itu yang lebih besar. Yang seperti ini nih yang lebih besar daripada sholat sunnah itu, daripada ngaji Al-Quran. Hanya ngaji saja. Belajar seperti ini sebenarnya. Kan yang diwajibkan memang seperti ini.
Yang diwajibkan itu mencari ilmu. Walau bisin sampai seperti itu. Meskipun carinya di daerah Cina sana. Saking pentingnya ilmu itu. Ini seperti ini kumpul-kumpul. Diamnya saja, cuma mendengarkan saja. Gurunya menyampaikan ilmu. Itu catat pahala sudah besar. Apalagi yang memahami apa yang disampaikan, memahami ilmu itu, menulis, maknai. Berapa sudah ditambah terus, tambah besar. Pahalanya itu besar, sangat besar. Bahkan berkali-kali lipat besarnya daripada sholat sunnah. Berkali-kali lipat lebih besar. Jangan dikira nggak ada pahalanya loh. Yang ada di luar yang nggak ikut ngaji itu berarti yang menyia-nyiakan pahala yang besar ini. Dia memilih lebih senang sholat sunnah semisal di rumahnya, sholat tahajud senang, tapi nggak mau ikut taklim seperti ini, ikut belajar seperti ini, ngaji, cari ilmu nggak mau. Mereka menyia-nyiakan pahala yang lebih besar, mencari keuntungan pahala yang lebih kecil. Aslinya seperti itu sebetulnya. Nah, kalian yang senang, yang giat seperti ini justru kalian meraih pahala yang jauh lebih besar. Ya, pahala yang jauh lebih besar. Ulama itu dia senangnya ya seperti ini, senangnya majelis ilmu. Ulama kalau nggak ngajarkan kepada orang, pasti akan ngambil faedah dari orang lain, orang alim yang lain, ulama yang lain. Kumpul terus. Ulama banyak kumpul. Yang satunya menyampaikan, satunya mendengarkan. Sama pahalanya, sama besarnya. Yang mengajarkan, yang menyampaikan pahalanya besar. Yang mendengarkan juga pahalanya sangat besar. Makanya senangnya kumpul sama orang-orang alim, kumpul sama majelis taklim, kumpul sama pengajian ulama itu. Bukan kumpul sama yang senang nonton TV, senang nonton kumpul sama orang-orang yang senang main game, bukan seperti itu. Senangnya kumpul sama orang-orang alim, karena bicaranya saja itu ilmu, pahala. Yang dibicarakan itu pahala, ilmu. Buahnya adalah pahala, buah dari mencari ilmu itu. Al-amal, buahnya dari ilmu, amal. Makanya orang bisa benar amalnya kalau sudah punya ilmunya. Amal terus, ibadah terus, zikir terus, nggak punya ilmunya, kosong. Ibadahnya kosong, zikirnya kosong. Kayak sia-sia itu loh. Nggak punya ilmunya, mau sholat, wudunya saja batal. Sholatnya saja nggak sah, rukun-rukunnya nggak lengkap. Nggak punya ilmunya. Makanya ilmu itu yang paling dibutuhkan dalam segala, baik ibadah, baik amal keseharian. Orang mau berbakti sama orang tua, tapi gak punya ilmunya, bisa nggak? Nggak akan bisa. Memang harus ada ilmunya semua. Makanya itu begitu pentingnya ilmu seperti itu. Jangan sia-siakan. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.